Bapak Ibu sekalian, teman-teman IDESI, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi Jawa masih dianggap sebagai pusat Nuswantara. Artinya pulau-pulau di antara, atau dalam istilah Denis Lombard, sejarawan Prancis, Nuswantara itu disebut dalam bahasa Prancis Carrefour, double R, artinya silang budaya. Jadi kalau kita pergi ke supermarket namanya Carrefour dulu, sekarang Transmart. Nah, Carrefour itu artinya silang budaya, dan itu sebenarnya mengacu ke Jawa. Di seluruh Eropa banyak Carrefour. Jadi ketika belanja di Paris, di Carrefour, saya ingat tahun negeri saya, Carrefour, Denis Lombard. Nah, dalam arti itu budaya Jawa terus-menerus merupakan dialog kontinu dengan budaya-budaya lain. Dan dengan demikian Jawa mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Contoh, Niels Mulder itu mengatakan dulu orang Jogja itu nggak suka bisnis. Pengalaman saya gudeg yang namanya apa sih namanya? Mbok Sabar. Saya makan gudeg Mbok Sabar itu sak jam ra dadi-dadi. Ya karena harus sabar. Jadi orang Jawa itu tidak bisa bisnis. Orang Jawa Jogja terutama tidak bisa bisnis. Dulu zaman Niels Mulder, bukunya saya terjemahkan. Penelitiannya di Jogja. Tapi kalau kita lihat sekarang, iklan itu di mana-mana, jalan itu penuh toko dan warung. Itu orang Jawa itu berubah. Karena itu tidak berlebihan kalau kita mendefinisikan budaya Jawa sebagai, dalam istilah Paul Ricoeur, culture of translation, bukan sinkretisme. Maaf, itu orang Belanda yang ngomong seperti itu. Tapi culture of translation. Bukan hanya marketing gimmick dari industri turisme yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu menggambarkan dirinya sebagai bangsa yang ramah. Karena dalam istilah Paul Ricoeur, orang Jawa ini memiliki linguistic hospitality, keramahan linguistik. Nah, Romo Magnis mungkin bisa cerita bagaimana dia di Rawasari jalan diikuti anak-anak itu. Halo mister gitu kan. Nah, itu linguistic hospitality. Terutama dalam masalah tradisi atau dalam masalah agama. Bagi orang-orang Indonesia lain, tidak semua di antara kita orang Jawa. Saya bahkan bulan lalu baru mengiringi Pak Mikael dan Pak Alex Seran ke Timor. Lalu Pak Alex Seran menunjukkan, siapa bilang orang Indonesia itu cuma orang Jawa dan orang Islam. Ada negara Katolik dan negara Protestan di Indonesia itu, yaitu Flores dan Timor. Bagi orang-orang
yang bukan Jawa, orang Jawa itu tidak hanya sangat toleran, tetapi sangat sabar. Nah, ini joknya begini, kalau kaki orang Jawa itu terinjak, itu mereka tidak akan marah, cuma mengatakan nuwun sewu menika sikil kula. Sehingga saya pernah diundang oleh pimpinan gereja, pimpinan 2 uskup Sumatera Utara, karena politisi Sumatera Utara yang Katolik itu ada yang ikut Partai Demokrat, moga-moga kalah, dan ikut PDIP, menang terus. Tapi mereka itu kalau berbeda partai politik tidak mau bicara. Nah, lalu saya diminta datang, mbok mereka itu diajari seperti orang Jawa, seperti orang Jogja, meskipun partainya lain, mereka bisa duduk sama-sama, makan sama-sama. Ning sing bayari wong liya. Nah, Wulang Reh juga mengatakan begitu. Ini dari kecil saya dulu diajari ibu saya. The way to perfection is being humble. Whoever giving in to somebody else will be glorious in the end. Dalam bahasa Jawa, dedalane guna lawan sekti kudu anda pasor. Wani ngalah dhuwur wekasane. Dedalane guna lawan sekti kudu anda pasor, wani ngalah dhuwur wekasane. Kalau nggak bisa ngalah londo. Nah, itu Pater Barton situ. Nggak denger nggak apa-apa. Nah, linguistic hospitality adalah dorongan utama dari interlingual translation. Terjemahan antar bahasa. Di depan orang-orang asing, seperti saya ceritakan pengalaman Prof. Magni Suseno tadi, seakan-akan mereka ingin terlibat dalam percakapan, padahal nggak bisa, bahasa Inggris saja, yaitu halo mister gitu, sangat terkenal itu di Yogyakarta. Kalau ada orang asing, coba aja Pater Barton jalan-jalan itu, halo mister, good morning mister gitu. Padahal harusnya kan salah, good morning mister siapa? Mr. Bean. Hanya mereka yang oleh Rorty disebut sebagai strong poet atau literati pada umumnya, seperti Empu Kanwa abad 8, abad 11, Empu Sedah dan Empu Panuluh abad 12, Empu Tantular abad 14, Wali Songo pada masa kejayaan kerajaan Islam abad 15 sampai 17, Yosodipuro pada awal abad 18 dari Surakarta Hadiningrat, betul-betul memiliki kemampuan dalam bahasa Sanskerta dan kemudian bahasa Arab. Namun demikian, orang Jawa biasa sangat familiar, sangat terbiasa dengan kisah-kisah epos India dan ajaran-ajaran Islam, karena karya para literati mereka. Epos India, khususnya Mahabharata dan Ramayana, sangat populer bagi orang Jawa dan orang Sunda. Melalui pagelaran wayang, wayang kulit maupun wayang orang, yang sudah mengalami penambahan unsur-unsur Jawa. Ini sudah pernah saya sampaikan di Desi juga. Misalnya Semar.
Semar itu lebih tua dari Bathara Guru. Padahal Semar itu jelek seperti orang Jawa gini lah. Kalau dibandingkan orang-orang yang datang dari India, hidungnya mancung, apalagi orang-orang dari Eropa hidungnya mancung. Bangsa-bangsa Arya itu mancung, pinter. Tapi orang Jawa itu lebih tua dari mereka. Semar itu lebih tua dari Bathara Guru. Dan juga unsur-unsur Islam. Misalnya jimat Kalimasodo, jimatnya Pandowo itu, yang sering diinterpretasikan sebagai kalimat syahadat. Nah, menyangkut intralingual translation, jadi penerjemahan di dalam bahasa Jawa sendiri, budaya Jawa sangat demanding. Yang mempunyai pengalaman untuk jadi orang Jawa merasakan itu. Semakin orang itu terdidik, terpelajar, maka ia harus mampu, semakin dia dituntut untuk mampu mengekspresikan diri secara sangat simbolis. Bagi orang Jawa, secara sosial tidaklah bijaksana untuk mengekspresikan diri secara langsung. Setiap maksud, afeksi, dan seterusnya harus diselubungi sedemikian rupa sehingga bagi priayi, meskipun kata-kata itu sukar, tapi dapat dipahami apa artinya. Kalau ditanya mahasiswa-mahasiswa di Jogja, ditanya dalam bahasa Jawa, siapa yang lapar? Siapa yang belum makan? Anak-anak Jawa itu akan diam, sampun. Kalau dia menunjukkan jari mesti wong Batak. Neng ora wong Batak nang kene. Nek wong Batak wong Flores mesti. Mikael 2 itu. Saya lapar, nah, itu. Ya, ini Niels Muder juga ngomong begitu. Untuk menegur orang tidak dibutuhkan suara yang keras. Ojo rame-rame wae. Bapak lagi sare gitu. Ibu lagi sare. Apa pula itu? Teriak-teriak itu. Bapakmu lagi tidur itu. Itu bukan orang Jawa. Nah, termasuk ini saya berikan contoh. Akan dianggap arogan kalau orang mengintroduksikan diri sebagai profesor. Tapi dia harus mengatakan, ya untuk orang yang bukan Jawa pasti berlebihan. Kleresan kawula menika profesor. Romo Sudarmanto nggak pernah mengatakan Ich bin ein Profesor. Kleresan kula menika Profesor Pak Mikael. Kesantunan dalam diskursus intralingual ini berhubungan dengan norma-norma etis dari keramah tamahan Jawa. Dan bukan hostility bagi istilah saklaka the same others. Nah, oleh Romo Magnis ini disebut aesthetical ethics di komentar saya nanti. Keremahan Jawa dan kesantunan Jawa berakar pada dikotomi Jawa antara yang halus
yang halus dan yang kasar. Dikotomi ini sangat kelihatan dalam pagelaran wayang. Kalau yang halus itu di sebelah kanan, yang kasar itu di sebelah kiri. Bersikap halus pada orang lain berarti bersikap sepiing pamrih. Nah, ini menarik. Kalau banyak iklan dan banyak toko di Jogja, apakah semangat sepiing pamrih itu sudah tidak ada di Yogyakarta? Nah, mangke menawi kepanggih kalian Sultan Hamengkubuwono, kula aturi matur menapa Sultan sakmenika tasih sepiing pamrih. Identifikasi antara ide kebaikan dari Plato dengan konsep halus adalah identifikasi antara yang baik dengan yang indah. Etika Jawa biasa dirumuskan secara jelas dengan usaha untuk mengikhtiarkan memayu hayuning bawono sebagai sacred mission, sebagai tugas suci para individu Jawa dan masyarakat Jawa pada umumnya. Mamayu hayuning buwono. Mamayu berarti membuat lebih ayu. Ayu berarti indah. Bawono berarti dunia. Sehingga mamayu hayuning bawono kurang lebih berarti merayakan keindahan dunia, membuat dunia yang sudah indah ini semakin indah, semakin civilized, semakin human, semakin cultivated, dan semakin dekat dengan citra Tuhan. Saya mengikuti Yasadipura. Manusia dapat diibaratkan bagaikan bulan purnama yang menerangi seluruh alam, dan dengan demikian menggarisbawahi keindahan alam di tengah-tengah kegelapan malam yang meliputi dunia. Bulan purnama itu simbol penting dalam Trah Yasadipura. Berikutnya elemen keilahian pada kodrat manusia. Dalam metafor mamayu hayuning bawono, manusia harus menerangi dunia secara natural maupun secara sosial, sehingga dunia dapat menunjukkan keindahannya. Masalahnya adalah siapakah manusia itu sehingga dia dapat menerangi dunia? Kapasitas apakah yang dimilikinya sehingga ia dapat menjalankan tugas yang sukar itu? Ini sumbernya dari mana bisa dibaca dari S. Subardi, The Book of Cabulet, disertasi yang ditulisnya di Australia. Surat Cabulet sendiri ditulis oleh Yasadipura, pujangga dari Keraton Surakarta Hadiningrat.
Ricoeur mengatakan bahwa problem penerjemahan ini memuat kesetiaan dan pengkhianatan dari teks yang diterjemahkan. Nah, ini cerita tentang Dewa Ruci. Nah, intinya adalah saya hanya mau mengatakan budaya Jawa ini sangat dipengaruhi oleh Upanishad, di mana konsep seorang murid bertanya pada gurunya, siapakah Brahman? Siapakah Tuhan? Lalu banyak sekali ceritanya. Salah satunya mengatakan, Sungai Timur mengalir ke timur dan menepuk dadanya, saya Sungai Timur. Sungai Barat mengalir ke barat dan menepuk dada, saya Sungai Barat. Tetapi di laut tidak ada lagi Sungai Barat dan Sungai Timur. Tatwam Asi, kamulah itu. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Tapi yang penting kita harus seling. Biasa bicara tentang keris segala. Nah, sebagai penutup, mengapa Christianity berkembang di kalangan Jawa, terutama priai, adalah ini. Doa orang Kristiani itu harusnya tidak panjang-panjang. Ini Eropa ini. Yang panjang itu doa Protestan. Orang Katolik tidak panjang. Gitu, Pak Pendito. Doanya itu dalam bahasa Belanda, Onze Vader, di in the Hemelen Zij, Romo Kawulo ing swarga. Itu sangat menarik. Dan untuk orang Jawa itu mengenai. Apalagi, nah ini orang Protestan lebih pintar dari orang Katolik. Saya nulis di sini tapi lupa di sebelah mana. Tapi bahasa Jawanya saya tahu. Injil Yohanes. Ingsun iki witing anggur, sira gragei ranting-rantingnya. Sing sapa manunggal marang ingsun lan ingsun marang dheweke, mula bakal ambiyet woy. Ambiyet woy itu artinya jadi profesor. Seperti Profesor Sudarminto. Romo Sudarminto pasti hafal. Ingsun iki witing anggur, sira gragei. Sing sapa manunggal marang ingsun lan ingsun marang dheweke, mula bakal ambiyet woy. Manunggaling kawula Gusti. Itu yang menyebabkan bapaknya Joko Tingkir dibunuh. Yang lain bisa dibaca sendiri. Terima kasih perhatian Pak.